Makassar. Dengan anggota kelompok yang pertama saya sendiri, Dara Arisasya, dan saya Nuri Kurniawati, saya Mutiara Rahmatin Tias, dan Frianto Rahman Kusuma yang kebetulan sedang sakit. Dan materi apa saja sih yang akan kita bahas? Yang pertama ada tokoh-tokoh kerajaan, yang kedua ada perang kerajaan, dan yang ketiga ada sebab akibat. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu tokoh-tokoh kerajaan. 1. Sultan Alauddin, 2. Sultan Muhammad Said, 3. Sultan Hasanuddin. Sultan Alauddin 1591 sampai 1629. Sultan Alauddin sebelumnya bernama Karaeng Matowaya Purnamenaba RI Agamana. Dia adalah Raja Makassar pertama yang memeluk agama Islam. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Makassar mulai terjun dalam dunia pelayaran dan perdagangan. Yang kedua, Sultan Muhammad Said 1639 sampai 1653. Pada pemerintahan Sultan Muhammad Said, Makassar maju pesat sebagai bandar transit. Sultan Muhammad Said pun sampai mengirimkan pasukan ke Al-Aaiku sebagai menolong rakyat Aiku bertempur melawan Belanda. Yang ketiga ada Sultan Hasanuddin 1653 sampai 1669. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, sampai masa kejayaan Makassar berhasil menguasai nyaris seluruh wilayah Sulawesi Selatan dan memperluas kekuasaannya hingga ke Nusa Tenggara atau Sumbawa dan Flores. Sultan Hasanuddin pun mendapat julukan Ayam Jantan dari Timur karena keberaniannya dan semangat perjuangannya. Dan selanjutnya ada Perang Makassar yang akan dibacakan oleh Dara Arisasya. Oke, pada tanggal 24 Oktober 1666, Angkatan Laut VOC berangkat ke Makassar di bawah pimpinan Laksamana Cornelis Spelman. VOC tiba di depan benteng Somba Oku pada tanggal 15 Desember 1666 dengan kekuatan 21 kapal perang serta 600 pasukan. Begitu sampai, Spelman mengutus orangnya menemui Sultan Hasanuddin untuk menyerah dan membayar ganti rugi kepada VOC. Akan tetapi, tuntutan tersebut ditolak keras oleh Sultan Hasanuddin karena VOC tidak memperlihatkan niat baiknya. Menanggapi penolakan dari Sultan Hasanuddin, Laksamana Spelman menyerang Makassar pada 21 Desember 1666. Serangan VOC tersebut segera dibalas oleh pejuang Goa dengan tegak berani. Setelah 1 hari 1 malam, pasukan VOC mundur dan mencari aliansi kepada Raja Buton, Ternate dan Bone. Begitu berhasil membentuk aliansi, pasukan VOC bersama Arab Malaka dari Bugis kemudian menyerang Makassar pada tanggal 9 Juli 1667. Namun, serangan tersebut berhasil dipatahkan oleh pasukan dari Kerajaan Gorontalo hingga memaksa VOC dan aliansinya mundur. Pada tanggal 22 Oktober 1667, VOC dan aliansinya menyerang lagi setelah mendapat bantuan dari pasukan Batavia. Peperangan antara Kesultanan Makassar yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin melawan Belanda berakhir pada tanggal 18 November 1667 melalui Perang Bongaya. Berikut adalah isi perjanjian Bongaya. VOC diperbolehkan monopoli perdagangan di kawasan Indonesia Timur. Semua orang asing diusir dari Gorontalo kecuali VOC. Gorontalo menganti kerugian perang. Beberapa wilayah kekuasaan Gorontalo diserahkan kepada VOC. Pada awal 1668, Sultan Hasanuddin membatalkan perjanjian Bongaya yang sangat merugikan pihaknya. Hal itu kembali menyebabkan pecah perang antara pasukan Sultan Hasanuddin melawan aliansi VOC pimpinan Arung Palaka. Arung Palaka menyerang benteng Somba Oku pada tahun 1669 dan berhasil merebutnya dari pasukan Sultan Hasanuddin. Akibatnya, Sultan Hasanuddin bersama pasukannya terpaksa melarikan diri hingga meninggal pada 1670. Nah, saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab Perang Makassar. 1. Yaitu Belanda menganggap Makassar sebagai pelabuhan gelap. 2. Belanda mengadakan blokade ekonomi terhadap Makassar.
3. Keberhasilan politik adu domba Belanda terhadap Sultan Hasanuddin dengan Arukalaka. 4. Membantu Trunojoyo dan rakyat Banten setiap melakukan perlawanan terhadap pihak VOC. Dampak penyebab Perang Makassar. Karena Sultan Hasanuddin mengalami kekalahan saat perang, maka dia terpaksa mendatangi perjanjian Bongaya. Dampak perjanjian tersebut yaitu 1. Belanda memperoleh hak monopoli perdagangan di wilayah Sulawesi dengan mudah. 2. Belanda dapat membangun benteng sekaligus memultimatum dan memaksa Makassar untuk menyerahkan atau menghancurkan semua bentengnya. 3. Penduduk dan pemerintah Makassar wajib menyerahkan hasil bumi dan kekayaan lainnya untuk biaya perang. 4. Kesultanan Goa wajib menyerahkan semua wilayah bawahannya seperti Bone dan Luhur tanpa syarat sehingga VOC dapat memperluas daerah kekuasaannya. Ya, itu sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? aku duluan ya. Perkenalkan, saya Firdaulia dari kelompok 6 izin bertanya. Dalam PowerPoint disebutkan bahwa salah satu faktor penyebab Perang Makassar adalah Belanda menganggap Makassar sebagai pelabuhan gelap. Apa sih yang dimaksud dengan pelabuhan gelap? Terima kasih. Ya, apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Ada. Belanda kan mengadakan blokade ekonomi terhadap Makassar. Nah, blokade itu apa? Yang jelas. Wis lah. Lagi. Saya Viola Cahyarianto, absen 33. Apa saja sih kegagalan Perang Makassar? Ada yang ingin tanyakan lagi? Saya Darlena Mundirai dari kelompok 4 izin bertanya untuk itu kan Sunannya kalah ya? Sultan Hasanuddin itu mengalami kekalahan dan dia kan menandatangani perjanjian Bongaya. Lah untuk itu kan itu karena kalah karena pasukannya kekurangan. Kalau semisalkan dia dapat bala bantuan, itu kemungkinan yang terjadi kalau menang itu ada perjanjian lagi atau apa? Sekian, terima kasih. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, karena sudah banyak pertanyaan, maka kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.